Halo rekan-rekan semua, pada video kali ini kita akan membahas metode terakhir untuk mencari akar-akar persamaan, yaitu metode iterasi. Jadi kita awali dari pendahuluan. Metode iterasi ini adalah metode yang memisahkan X dengan sebagian X lainnya, sehingga diperoleh nanti bentuk X sama dengan GX. GX ini adalah fungsi dari X itu sendiri. Nah, kemudian metode ini juga dikenal dengan istilah metode X sama dengan GX. Bentuk iterasi ini dapat dituliskan dalam bentuk XI plus 1 sama dengan GXI. Jadi nanti untuk menentukan nilai X yang barunya atau X berikutnya dengan cara yang sama, XI plus 1 sama dengan GXI, di mana I-nya ini adalah urutan ya, 0, 1, 2, dan 3. Nah, untuk memudahkan di sini dibuat ada sebuah contoh bagaimana memisahkan tadi sebagian X dengan sebagian X lainnya, sehingga diperoleh dalam bentuk X sama dengan GX. Misalnya kita memiliki sebuah fungsi X, di mana X pangkat 3 plus X pangkat 2 dikurang 3X dikurang 3 sama dengan 0. Nah, di sini kita coba untuk memisahkan nilai X salah satu dari, misalnya kita ambil yang 3X ini, maka kita pindah ruas 3X sama dengan X pangkat 3 plus X pangkat 2 dikurang 3, sehingga kita bisa menentukan nilai X-nya adalah X pangkat 3 plus X pangkat 2 dikurang 3 karena pindah ruas jadi dibagi 3. Nah, sehingga terbentuklah sebuah fungsi seperti ini X sama dengan GX. Jadi di sini terlihat bahwa nilai X ini merupakan fungsi dari X ini gitu ya, dipindah ruas sebelah kirinya. Nah, kemudian dalam persamaan sebelumnya terlihat bahwa nilai XI plus 1 atau untuk nilai XI yang barunya merupakan fungsi dari nilai X itu sendiri. Sehingga dengan memberikan nilai perkiraan awal dari akar itu, kita asumsikan misalnya YXI, kemudian tentunya dapat dihitung perkiraan baru XI plus 1 dengan rumus iterasi ini, XI plus 1 sama dengan GXI. Nah, besarnya kesalahan error ini dihitung dengan rumus, jadi di sini XI yang baru dikurangi dengan XI sebelumnya, dibagi dengan XI yang terbaru, kemudian dikalikan dengan 100%. Nanti kita bisa menentukan tingkat kesalahannya berapa persen. Gitu. Nah, kemudian agar terjadi konvergensi, artinya ketika nilai perkiraan X barunya ini nanti diharapkan semakin mendekati ya, terhadap mendekati 0, maka di sini syaratnya agar nilai perkiraan awal itu semakin mendekati terhadap 0 untuk hasilnya nanti, maka disyaratkan di sini turunan pertama dari fungsi GX ini yang di sini itu adalah lebih kecil dari 1. Nah, jadi ini syaratnya nanti agar terjadi konvergensi. Nah, jadi di sini ada ketentuan konvergensi, bagaimana saja ketentuannya, kapan dikatakan bahwa turunan itu nanti bersifat konvergen atau saling mendekati nanti nilai X satu dengan X lainnya, atau bersifat divergensi, atau saling berjauhan dari perkiraan sebelumnya ke perkiraan yang baru. Nah, di sini terlihat bahwa ketika nanti hasil turunan pertama, kemudian kita substitusikan nilai X tertentunya itu hasilnya lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1, ini masuk ke dalam kelompok konvergen monoton. Kemudian nanti ketika nilai X-nya, hasil substitusinya lebih besar dari negatif 1 dan lebih kecil dari 0, maka dia masuk ke konvergen berosilasi. Nah, itu juga nanti ketika ternyata setelah kita turunkan, kemudian kita substitusikan nilai X tertentu dan hasilnya lebih besar dari 1, maka di sini masuk dalam kategori divergen. Nah, sesuai ketentuan tadi bahwa agar hasilnya konvergensi, maka yang kita ambil di sini nanti adalah menentukan persamaan yang dimana hasil turunannya lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. Karena kenapa demikian? Karena kita lihat dari sini terdapat beberapa variabel X, jadi bisa saja kita tentukan X-nya berdasarkan 3X ini kita pindah ruas, bisa juga berdasarkan X pangkat 2 ini kita pindah ruas, dan bisa juga yang X pangkat 3, sehingga terdapat beberapa kemungkinan untuk menentukan nilai X dari fungsi ini, sehingga yang mana kita pilih, maka kita pilih nanti persamaan yang dimana turunan pertamanya itu lebih kecil dari 1 atau berada di antara 0 dan 1 ini. Nah, kita masuk ke sebuah contoh. Jadi di sini diminta untuk hitung akar dari persamaan berikut. Dengan ini persamaannya sama dengan contoh-contoh sebelumnya, tetapi diminta dengan
metode iterasi. Nah, tadi karena ada ketentuan bahwa yang kita ambil ini adalah yang konvergensi, maka dari persamaan ini kita coba untuk membuat beberapa kemungkinan untuk menentukan nilai X. Yang pertama, yang persamaan satu ini kita tentukan nilai X-nya dengan memindahkan yang 3X ini. 3X ini kita pindahkan ke luas kiri, maka 3X sama dengan X pangkat 3 plus X pangkat 2 dikurang 3. Nah, kemudian kita tentukan nilai X-nya, karena ini perkalian maka menjadi perbagian. Jadi X-nya sama dengan X pangkat 3 plus X pangkat 2 dikurang 3 dibagi 3. Ini hasil penentuan X atau persamaan penentuan X yang pertama. Kemudian kita juga bisa sebenarnya menentukan nilai X dengan memindahkan yang X pangkat 3 ini ke sebelah kiri, sehingga membentuk seperti ini, X pangkat 3 dikurang X pangkat 2 plus 3X plus 3. Kemudian kita sesuaikan lagi, maka untuk menentukan X-nya sama dengan negatif X pangkat 2 plus 3X plus 3 itu sama dengan pangkat sepertiga. Ini kita pindahkan lagi pangkatnya ke sebelah kanan. Kemudian yang ketiga, kita juga bisa menentukan X berdasarkan memindahkan yang X pangkat 2 ini ke ruas kiri. Sehingga X pangkat 2 sama dengan negatif X pangkat 3 plus 3X plus 3. Pangkat ini kita pindahkan ke ruas kanan, maka X-nya sama dengan negatif X pangkat 3 plus 3X plus 3. Pangkat setengah. Nah, jadi di sini terlihat bahwa kita memiliki 3 persamaan X sama dengan GX. Nah, yang mana yang akan kita gunakan? Tentunya sesuai syarat tadi, kita gunakan yang memiliki sifat konvergensi. Maka untuk menentukan itu, kita perlu menurunkan dulu persamaan-persamaan ini, kemudian kita substitusikan nilai X-nya. Nah, untuk langkah kedua, kita cek konvergensinya. Kita mulai untuk persamaan pertama, X pangkat 3 plus X pangkat 2 kurang 3 dibagi 3. Nah, kita cek untuk turunan pertamanya dari fungsi GX ini. Jadi turunan dari ini adalah 3X pangkat 2 ya. Jadi kita turunkan di sini dan diperoleh hasil turunannya adalah X pangkat 2 plus 2X dibagikan dengan 3. Nah, kemudian di sini kita substitusikan, misalnya kita ambil nilai X-nya sama dengan 0. Nah, di sini diperoleh hasilnya 0 dan kita lihat di sini dia tidak masuk ke dalam kategori yang konvergen karena syaratnya adalah lebih besar dari 0, sedangkan ini nilainya 0. Kemudian kita coba substitusi juga ketika memasukkan nilai X-nya 1, ini juga tidak masuk ke dalam kategori konvergensi monoton karena dia lebih besar. Di sini syaratnya lebih kecil dari 1, sehingga dapat kita identifikasi bahwa persamaan-persamaan ini dia bersifat divergen, sehingga nanti untuk menentukan nilai XI plus 1 dalam metode iterasi ini tidak kita gunakan atau tidak kita rekomendasikan, karena sifatnya saling menjauhi ya. Nah, kemudian kita coba untuk yang persamaan kedua, jadi sini negatif X pangkat 2 plus 3X plus 3. Nah, kita coba turunkan, diperoleh turunan pertama dari fungsi GX ini adalah negatif 2X plus 3 per 3 min X pangkat 2 plus 3X plus 3 pangkat 2 per 3. Nah, kita coba substitusikan ketika memasukkan nilai X-nya sama dengan 0, maka diperoleh hasilnya adalah 0,48. Kemudian ketika kita substitusi dengan nilai X sama dengan 1, maka diperoleh hasilnya 0,114. Nah, di sini terlihat bahwa hasilnya ini adalah lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. Jadi lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1, maka di sini sifat dari persamaan yang kedua yang kita peroleh adalah konvergen. Nah, ini adalah nanti yang konvergen ini direkomendasikan untuk digunakan ke dalam metode analisis selanjutnya dalam metode iterasi ini. Nah, kemudian kita coba yang ke persamaan ketiga, yang ini kita turunkan, dapat turunan pertamanya ini, dan kita substitusikan nilai X-nya di sini 0,8 lebih besar dari 0, kemudian yang X satunya adalah 0, tidak lebih kecil dari 0, jadi tidak memenuhi syarat untuk masuk dalam kategori konvergen. Maka kita klasifikasikan sebagai divergen. Nah, sehingga dari 3 persamaan ini, yang memiliki sifat konvergen yang memenuhi adalah hanya persamaan 2. Sehingga kita untuk analisis iterasi selanjutnya kita gunakan yang persamaan 3 ini. 2, persamaan 2. Nah, jadi untuk langkah selanjutnya, karena kita sudah mengetahui persamaan mana yang kita gunakan, maka
Kita tentukan perkiraan awal X yang lebih dahulu. Jadi misalnya kita ambil di sini untuk X yang sama dengan 2, kita masukkan ke persamaan awal, diperoleh di sini untuk XI plus 1 atau nilai X barunya, yang terbarunya adalah 1,70998. Nah, kemudian kita tentukan nilai errornya. Apakah nilai XI yang baru ini tingkat kesalahannya sudah kecil, kita coba nih. Jadi nilai XI yang baru dikurangi dengan nilai X sebelumnya, nilai X perkiraan sebelumnya adalah 2, di bagian nilai X yang barunya, yang ini, kemudian dikalikan 100%. Nah, ternyata di sini hasilnya adalah 16,96%, artinya tingkat kesalahannya masih besar, sehingga perlu kita lakukan iterasi berikutnya, kita tentukan lagi nilai XI plus 1 yang barunya dengan mensubstitusikan nanti nilai persamaan ini ke nilai X yang baru ini ke persamaan ini, ke persamaan 2 ini. Ini kan baru yang 2 kita substitusikan, jadi nanti dimasukkan lagi ini, diperoleh lagi nanti nilai XI yang baru, dan kita hitung lagi tingkat kesalahannya. Seperti pada contoh di sini, tabel sini. Jadi yang pertama tadi dimasukkan nilai XI yang baru, nilai XI awal 2, kemudian dihitung dan diperoleh nilai XI barunya 1,7. Kita cek kesalahannya itu masih 16% ya, cukup besar. Kemudian kita coba lagi hitung lagi XI-nya dengan 1,7 dan diperoleh XI yang barunya adalah 1,73. Ini hasilnya sudah cukup kecil, 1,34, dan begitu juga seterusnya dimasukkan lagi, dan ternyata pada iterasi keempat sudah tingkat kesalahan sudah 0,00%. Nah, jadi iterasi berikutnya semakin mendekati ya nilainya ke akar persamaan, sehingga di sini tadi sudah diketahui sifatnya konvergen. Nah, di sini coba dibuktikan bahwa ketika kita menggunakan ke persamaan yang pertama, kemudian kita coba di sini, jadi nilai XI sama dengan 2 ini disubstitusikan ke persamaan ini, dan di sini diperoleh XI plus 1-nya adalah 3, kemudian kita coba lagi, dan yang kedua XI berikutnya diperoleh adalah 11. Di sini terlihat bahwa nilai X berikutnya atau nilai X yang baru itu semakin menjauhi dari perkiraan awalnya, atau jaraknya semakin jauh, atau tingkat kesalahannya semakin besar. Nah, di sini terlihat bahwa pada iterasi keempat, tingkat kesalahannya semakin jauh hingga menembus 100%, sehingga di sini makanya dijelaskan sebagai iterasi berikutnya semakin menjauhi akar persamaan atau bersifat divergen. Jadi inilah yang akan kita gunakan untuk menentukan akar persamaannya. Jadi juga ini adalah perbandingan ketika kita menggunakan persamaan yang bersifat konvergen dan divergen. Konvergen hasilnya semakin mendekati tingkat kesalahan sampai 0, sedangkan divergen semakin menjauhi sampai tembus 100%.